kemurahan Tuhan, lewat kesempatan yang Tuhan kembali berikan kepada kita untuk kita sama-sama dapat menikmati kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan lewat ibadah kita pada saat ini. Kita merasakan perhatian Tuhan, memperhatikan setiap kehidupan kita untuk kita kembali dapat sama-sama belajar dan merenungkan arti dari kasih Allah dalam kehidupan kita, supaya kita semakin tahu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah PA kami kembali akan ajak kita untuk masuk di dalam tema yang sama dalam pengharapan. Sebab pengharapan itu merupakan satu kekuatan dalam jiwa kita. Sebagaimana dalam kitab surat Ibrani jelas dikatakan, pengharapan itu adalah merupakan saut yang sangat begitu kuat dan begitu aman bagi jiwa kita, dan nanti sampai dilakukan kepada ruang suci, ruang maha suci, atau dikatakan di sana ke belakang tabir. Belakang tabir itu, di situ kita tahu adalah ruang maha suci. Ruang maha suci ini menggambarkan suasana kerajaan. Di dalam kerajaan Allah, yang dimana Allah yang bertahta. Kita menyadari itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi untuk kita sampai di sana, Tuhan mengatakan betapa kita perlunya ada dalam pengharapan. Ada dalam pengharapan, maka pengharapan itu merupakan satu kekuatan dalam jiwa kita, supaya kita semua bisa nanti dilakukan ke belakang tabir, dan ini akan menjadi satu berkat dalam pribadi kita sebagai umat Tuhan. Kita coba akan kembali melihat dalam Ibrani pasal yang benar, dalam ayat yang ke-19. Saya melihat bahwa ada pengharapan yang membawa kita kepada keselamatan, tapi ada juga pengharapan akan membawa kepada kebinasaan, pengharapan yang akan membawa kepada kematian. Dan ini harus menjadi satu pemahaman yang penting sekali kita pahami sebagai umat Tuhan. Dan saya mengatakan, apalagi pada hari-hari ini kita sudah ada di batas pertandingan iman, kita harus kembali sama-sama mengoreksi pengharapan. Kita koreksi pengharapan kita. Apakah pengharapan kita masih membawa kita kepada keselamatan? Apakah pengharapan kita memang tidak lagi akan membawa kita ke hidup kekal atau ke belakang tabir, tetapi pengharapan kita sudah akan mengarahkan kita pada kebinasaan itu? Nah, mari kita kembali sama akan koreksi firman Tuhan, sama-sama kita belajar. Mari kita baca di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Di sini nanti kita melihat satu pernyataan firman Tuhan akan menjadi pegangan dalam pribadi saya, saudara. Puji Tuhan. Ya. Pengharapan itu adalah sal yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan itu adalah sapu yang sangat kuat. Perhatikan, sapu yang sangat kuat. Pengharapan itu adalah sapu yang sangat kuat. Terus kan? Ya. Dan aman bagi jiwa kita. Dan aman bagi jiwa. Perhatikan ini, pengharapan itu harus pengharapan
yang aman bagi jiwa kita. Terus yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, yang akan dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kalau kita melihat penulis ini memakai kalimat-kalimat dalam perkapalan tentunya ya, dilabuhkan dan juga dikatakan salvo. Itu kan ada dalam komponen-komponen yang ada di dalam kapal yang berlayar di laut. Memang penulis surat Ibrani ini juga menggambarkan kehidupan manusia yang sedang berlayar di dalam lautan. Kita ini sebagai kehidupan manusia yang sedang berlayar, dan kita menyadari ada tujuan kita tentu ada labuhan yang akan menjadi tempat perhentian perjalanan kita, perlayanan kita. Tetapi penulis surat Ibrani ini mengatakan pelabuhan terakhir. Perhatikan, pelabuhan terakhir dikatakan belakang tabir. Nah, berarti untuk mencapai tujuan ke belakang tabir, kalau kita melihat pada susunan terang tabernakel ini sangatlah tepat dan benar. Ya, coba kita lihat di dalam di dalam sikap tabernakel ini. Kalau kita melihat dimulai dari pintu gerbang sampai pintu kemah, pintu gerbang sampai pintu kemah, itu bicara iman, ya. Tapi pintu kemah itu sampai nanti pintu tirai itu bicara dengan pengharapan. Nah, di sini kita belajar sebagaimana Ibrani mengajarkan, pengharapan itu satu yang sangat kuat yang akan dapat melabuhkan kita sampai ke belakang tabir. Dan kita melihat dalam terang tabernakel ini apa yang ada di belakang tabir. Yang ada di belakang tabir ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian. Dan tabut perjanjian inilah akhir dari perjalanan gereja, di mana tabut perjanjian ini menggambarkan satu kerajaan Allah yang nanti dimulai dari kerajaan 1000 tahun. Sebab kalau kita pakai ukuran dari ruang maha suci 10 kali 10 kali 10 itu sama dengan 1000. 1000 hasta itu menggambarkan kerajaan 1000 tahun. Itulah yang menjadi arah dan tujuan perjalanan gereja Tuhan. Ya, dan juga tabut perjanjian ini menggambarkan satu persekutuan yang intim. Persekutuan yang intim di mana gereja yang ada tabut perjanjian dan tutup tabut perjanjian adalah menggambarkan pribadi Yesus sang mempelai pria surga itu. Maka disatukan di dalam satu kesatuan, menjadi satu kesatuan yang permanen dan tidak akan pernah dapat terpisahkan. Itulah gambaran perjalanan kita. Nah, di sini tadi dikatakan pengharapan itu yang akan mampu melakukan saya di saudara, maka itulah pengharapan yang menyelamatkan. Pengharapan yang menyelamatkan inilah yang harus kita miliki dalam kehidupan kita, bukan pengharapan yang lain. Sebab dikatakan di dalam surat kitab Amsal Sulaiman, ada pengharapan yang berujung kepada kematian, ada pengharapan yang berujung kepada kehidupan atau kemuliaan. Coba kita lihat dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-11 ayat 7. Dalam kitab Amsal Sulaiman pasal yang ke-11 dalam ayat 7, saya merindu sidang jemaat harus banyak mengerti dan memahami firman. Seringkali saya mengatakan orang yang tidak memahami firman, dalam firman Tuhan dikatakan celakalah orang yang tidak mengenal tentang Allah. Ya, kalau kita menjadi umat
yang tidak mengenal tentang kealahan. Kita bagaikan kehidupan yang sia-sia. Kalau kita menjadi orang yang tidak mau belajar akan pengharapan, maka kita akan menjadi kehidupan yang sia-sia. Coba kita lihat Amsal Sulaiman pasal yang 11 ayat 7, perhatikan semua yang dikasih ya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya. Pengharapan orang fasik berarti bukan hanya anak Tuhan yang memiliki pengharapan, tapi juga di luar Tuhan ada pengharapan. Tetapi kita melihat di dalam kitab Amsal pasal yang ke-11 ini, Amsal melihat pengharapan orang fasik itu arahnya kemana, tujuan pengharapan orang fasik itu kemana. Kalau Amsal mengatakan pengharapan orang fasik gagal pada kematian. Nah, di sini kita dapat melihat sesuatu yang dikasih oleh Tuhan. Tentu pengharapan orang fasik tidak seperti pengharapan anak-anak Tuhan. Pengharapan orang fasik tentu pengharapan akan dunia ini, pengharapan akan apa yang dia miliki dalam dirinya, itu akan menjadi pengharapan mereka. Maka dikatakan pengharapan semacam ini akan ujungnya kepada kematian. Tetapi apa yang menjadi pengharapan saya, apa yang menjadi pengharapan saudara, akan bermuara, akan berhenti, berlaku kepada kehidupan yang kekal. Nah, itulah yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Dan malam ini saya ingin mengajak kita kembali, bagaimana kita dapat memiliki pengharapan yang semacam itu, supaya kita nanti belajar hari demi hari untuk mengejar pengharapan itu. Sebab firman Allah mengatakan, kejarlah pengharapan semacam itu, berjuanglah untuk memiliki pengharapan yang semacam itu. Nah, kalau Tuhan mengajar kita ada pengharapan yang membawa kita kepada hidup yang kekal, ada pengharapan yang akan melakukan kita ke belakang tabir, mengapa kita tidak mengejar pengharapan yang semacam itu? Apa gunanya kita memiliki pengharapan orang fasik ini, tetapi kalau ujung dari pengharapan saya, ujung dari pengharapan saudara itu berhenti di dalam kebinasaan, berhenti dalam kematian, maka itulah tujuan pengajaran mempelai dalam terang tabernakel, mengajak seluruh kehidupan anak Tuhan untuk memiliki pengharapan yang pasti. Kalau Paulus berkata dalam surat Roma itu, pengharapan yang tidak mengecewakan. Semua pengharapan yang ada dalam dunia sifatnya akan mengecewakan kehidupan manusia. Sebagaimanapun pengharapan saya dan saudara di dalam dunia ini, kalau pengharapan kita hanya sebatas pengharapan orang fasik, maka satu saat kita akan alami kekecewaan dalam kehidupan kita. Maka kita harus masuk dalam pengharapan yang sesungguhnya. Kita harus berjuang mendapatkan pengharapan yang akan mengarahkan kita kepada kehidupan yang kekal, yang dapat melabuhkan kita ke belakang tabir itu. Maka di sini Pak Tuhan ajar saya dan saudara dalam beberapa PA yang lalu, saya sudah mengatakan mengambil satu ilustrasi gambaran tentang orang-orang Israel, di mana orang Israel pada zaman Nabi Musa itu dikatakan mereka orang yang sudah putus pengharapan. Artinya mereka tidak ada pengharapan seperti apa yang pengharapan yang dikehendaki Allah, pengharapan yang diberikan Allah. Sebab kita tahu Paulus berkata sumber pengharapan kita itu Tuhan. Tetapi orang Israel tidak memiliki sumber pengharapan itu dalam kehidupan mereka, maka mereka dikatakan bagaikan tulang-tulang kering yang ada di lembah-lembah. Tetapi disitulah kita diajar oleh Tuhan untuk merenungkan keadaan, merenungkan kehidupan umat bangsa Israel yang dikatakan mereka itu adalah tulang-tulang kering, pengharapan yang sudah lenyap. Tetapi Tuhan mampu memulihkan pengharapan mereka. Pertama-tama kita sudah belajar, yaitu lewat kuasa firman Allah. Di saat Allah berfirman, di saat Allah menyatakan satu dua kepada tulang-tulang kering, dan tulang-tulang kering itu hidup kembali, artinya kembali hidup dalam pengharapan kepada Allah. Artinya
artinya sumber pengharapan mereka kembali dari Allah. Kuasa firman pengajaran ini akan mampu memulihkan pengharapan saudara, akan mampu merubah pengharapan saya, merubah pengharapan kita untuk masuk dalam pengharapan yang sesungguhnya. Itu kuasa firman luar, firman pengajaran yang besar, firman pengajaran yang mampu membawa kita kembali kepada pengharapan yang sangat begitu besar, yaitu pengharapan yang membawa gerejanya masuk di dalam hidup yang kekal. Dan kedua, dikatakan di dalam kitab Yesaya itu, aku akan menghembuskan rohku, maka tulang-tulang itu akan hidup kembali. Artinya kuasa roh Allah akan mampu membuat kita hidup dalam pengharapan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita belajar bertekun dalam hal itu. Jangan kita melihat keadaan dunia, jangan kita melihat suasana dunia yang semakin indah-indah dan menggantungkan pengharapan atas dunia ini. Tapi apa yang dikatakan Tuhan, pengharapan dunia, pengharapan pasti akan mengarah berujung kepada kematian. Ya, sekarang saya ingin ajak kita kembali. Bagaimana kita bisa mendapatkan pengharapan yang dapat melabuhkan kita ke belakang itu? Ya, pengharapan yang bisa membawa kita masuk dalam hidup yang kekal. Inilah yang penting sekali akan kita pelajari kembali saat malam ini. Biarlah hati kita dibukakan oleh Tuhan dalam Roh Kudus-Nya untuk kita tetap melembutkan hati kita terhadap suara firman Allah yang akan membawa kita dalam kasih karunia Tuhan. Ya, mari saya ajak kita masuk pada Roma pasal yang ke-15. Kita lihat sumber pengharapan itu adalah Tuhan. Ya, sumber pengharapan adalah Allah, dan bagaimana kita untuk menerima sumber pengharapan yang sumbernya datangnya dari Tuhan. Ini yang penting nanti kita akan lihat dalam pemberitaan firman Tuhan. Yuk kita lihat Roma 15 ayat 13. Puji nama Tuhan. Teruskan. Ya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kalimat perkataan semoga itu penting akan kita garis bawahi. Semoga Allah sumber pengharapan. Berarti Paulus melihat suasana gereja bahwa bukan hanya Tuhan yang sumber pengharapan manusia, bukan hanya Allah yang menjadi sumber pengharapan manusia, bukan hanya Allah yang menjadi sumber pengharapan sidang jemaat Tuhan. Maka Paulus berkata, semoga Allah yang menjadi sumber pengharapan. Semoga Allah akan menjadi sumber pengharapan. Ya, maka kita harus mengakui satu yang dikasih Tuhan. Kadang-kadang kita melupakan pengharapan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita melupakan sumber pengharapan kita adalah Allah. Tetapi saat kita dengar firman Tuhan, kita ingat, kita belajar, kembali kita mau berubah, membawa hidup kita menjadi Allah sumber pengharapan kita. Nah, sekarang kita harus menyelidiki firman Allah dalam surat Paulus pasal yang ke-15. Di dalam Roma ini, saya juga akan mengajak kita bagaimana kita untuk mendapatkan sumber pengharapan dari Allah. Ini penting sekali, harus kita bawa dalam hidup kita. Yuk, saya ajak pertama kita melihat di dalam Roma pasal 5 ayat yang kedua. Dalam Roma pasal 5 ayat yang kedua, puji nama Tuhan. Dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang kedua, perhatikan semua yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Oleh itu kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Oleh dia kita juga memperoleh iman. Iman untuk apa? Iman untuk masuk dalam kasih karunia. Nah, supaya kita nanti melihat segala sesuatu yang datangnya dari Allah itu adalah kasih karunia. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena kekuatanmu, tapi dasarnya adalah kasih karunia. Ya, oleh iman kita memperoleh kasih karunia dari Tuhan. Teruskan. Ya. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita berpegang dalam pengharapan. Di dalam kasih karunia, perhatikan kata-kata Paulus yang agak sulit kita pahami. Tetapi kita berdoa pada Tuhan, Tuhan berikan hikmat akal budi kebijaksanaan. Kalau Paulus berkata di dalam kasih karunia
kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan. Artinya apa? Pengharapan yang semacam inilah pengharapan yang bersumber dari Tuhan dan akan mengarahkan kita kepada hidup kekal. Tetapi bagaimana saya menerima? Tidak ada hal yang lain selain hanya dasarnya kasih karunia. Dalam kasih karunia inilah kita memperoleh pengharapan. Dalam kasih karunia inilah kita bisa bermegah dalam pengharapan kita. Dan pengharapan dalam semacam inilah yang tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Sebab sumber pengharapannya dasarnya dari Tuhan lewat kasih karunia. Tetapi bagaimana kita memperoleh kasih karunia? Kita dituntut untuk menjadi orang yang beriman dengan benar. Orang beriman dengan kesungguh-sungguhan. Itulah orang yang akan menerima kasih karunia. Dan lewat kasih karunia yang kita dapatkan dari Tuhan, yang kita terima dari Tuhan, kita dilayakkan memiliki satu pengharapan. Maka Paulus berkata bahwa di dalam kasih karunia inilah kita dapat bermegah, berdiri dalam pengharapan seperti apa yang dikatakan Tuhan, pengharapan yang tidak mengecewakan. Jadi kita harus hargai kasih karunia. Di saat kita tidak lagi menghargai kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita, maka pengharapan kita akan hilang. Maka kita sebagai anak Tuhan harus tahu selalu bersyukur kepada Allah. Kita harus belajar bagaimana kita sudah mendapatkan kasih karunia dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan, kasih karunia itu kita tidak bayar dengan harga apapun juga, bukan dengan kekuatan kita. Tetapi kasih karunia itu diberikan dengan cuma-cuma oleh Allah. Dan itulah yang menjadi dasar kita untuk menerima pengharapan yang sesungguhnya. Maka saya mengatakan, hargai, jaga kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Apa itu kasih karunia? Semua kita alami kasih karunia. Di saat kita dimenangkan oleh Tuhan dari kegelapan masuk dalam terang yang ajaib, itu kasih karunia. Di saat kita dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk percaya kepada Dia, itu kasih karunia. Nah, untuk menghargai kasih karunia inilah yang senantiasa kita kerjakan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya lewat ini kita semakin bertambah-tambah dalam kasih karunia. Kalau Paulus berkata, berlimpah-limpah dalam kasih karunia. Amin. Kita tidak boleh sedikit dalam pengharapan, tetapi kita harus berlimpah-limpah dalam pengharapan itu. Maka semakin hari kita menghargai kasih karunia, maka pengharapan dan pengharapan kita semua akan semakin berlimpah-limpah dalam hidup kita. Amin. Nah, ini yang harus kita renungkan di dalam diri kita pada saat ini. Sekarang kita ingin kembali belajar. Kalau dibicarakan tentang kasih karunia, orang banyak memprediksi kasih karunia itu hal-hal yang enak dalam dirinya. Bisa orang mendapatkan sesuatu berkat Tuhan, ini kasih karunia. Di saat kita mendapatkan perpanjangan umur dalam kehidupan kita, ini kasih karunia. Di saat kita dapat kesehatan yang luar biasa, ini kasih karunia. Memang benar semua itu kasih karunia. Tetapi banyak gereja Tuhan, banyak anak Tuhan melupakan kasih karunia yang akan membawa pada pengharapan yang sesungguhnya. Kasih karunia yang membawa pengharapan kita kepada kekekalan itu, itulah yang sulit kita dapatkan, sulit kita terima dalam diri kita. Dan kita tidak tahu bahwa lewat ini saya dan saudara akan semakin berlimpah-limpah dalam kasih karunia. Yuk kita lihat apa itu. Dalam kembali kita melanjutkan dalam ayat 3 dalam Roma 5 ini, dalam ayat 3 sesuai yang dikasih Tuhan, perhatikan ya. Dan bukan hanya itu saja, ya, kita malah berdekat juga dalam kesengsaraan kita. Dan bukan hanya itu saja. Paulus katakan itu. Dalam konteks pengharapan, Paulus singgung bicara tentang kemegahan yang lain. Kemegahan yang disinggung Paulus kepada sidang jemaat Roma
Tidak seperti kemegahan-kemegahan manusia duniawi, tetapi kemegahan Paulus ini dikaitkan atau digantungkan Paulus dengan kesengsaraannya. Paulus bicara tentang kesengsaraan. Bukan berarti Paulus menjaga hati sidang jemaat supaya mereka jangan tersandung akan memberikan kebenaran firman Allah, tetapi Paulus harus menyatakan kebenaran itu. Paulus berkata, kita harus bermegah dalam kesengsaraan. Dan tahu kesengsaraan yang dimaksudkan Paulus. Dia sangat menyadari kesengsaraan tentunya oleh karena dia Kristus Tuhan kita ini. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah. Sudah bermegah di dalam kasih karunia, bermegah di dalam pengharapan. Tetapi Paulus mengajar gereja Tuhan, Paulus ajar jemaat di Roma itu untuk lebih memahami bagaimana untuk mendapatkan pengharapan yang sesungguhnya. Paulus berkata harus bermegah dalam penderitaan, bermegah dalam siksa. Di saat anak Tuhan datang kepada seorang hamba Tuhan, Om, amal gembala, Pak Gembala, apa itu? Aku mengalami banyak pergumulan dalam hidupku. Sejak aku ini telah datang kepada Tuhan, sejak aku ini sudah masuk di dalam pelayanan, bertambah-tambah pengalaman penderitaan yang aku alami dalam kehidupanku. Siapa dia? Ya, supaya kita nanti dapat melihat kebenaran yang sesungguhnya apa yang direncanakan, dimaksudkan Allah dalam kehidupan kita. Dan kita harus menerima, masuk tadi di sini. Kita harus menerima saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Apa arti bermegah dalam kesengsaraan itu? Artinya kita sebagai anak Tuhan jangan sampai ada rasa penolakan akan penderitaan, apalagi penderitaan itu dikarenakan oleh karena Kristus yang ada dalam diri kita. Itulah artinya bermegah dalam kesengsaraan. Kalau dulu kami diajar para pengajar-pengajar, kalau kamu menderita di dalam pelayananmu, itu sudah menjadi jalan yang pasti. Sebab kita dididik untuk masuk jalan Via Dolorosa. Via Dolorosa ini adalah jalan Kristen. Via Dolorosa adalah jalannya Tuhan. Via Dolorosa itu adalah jalan mempelai wanita Tuhan untuk mencapai kemuliaan yang sesungguhnya. Maka Paulus berkata, hendaklah kamu bermegah dalam kesengsaraan. Maka kalau orang berkata kepada saya, Pak Pendeta, hari-hari ini kami semakin banyak bersuara, saya langsung berpikir dalam pikiran saya, jalan itu sudah benar, tapi mungkin dagingmu akan menolak penderitaan itu. Tapi sesungguhnya roh Allah yang ada dalam kami sudah membawa kita pada jalan yang tepat. Amin. Amin. Sebab di dalam kesengsaraan ini kita tahu berkumpul kepada Tuhan. Di dalam kesengsaraan kita tahu berpengharapan kepada Allah. Sebab Allah sanggup akan memulihkan keadaan kita. Sanggup Allah akan membalikan suasana yang indah dalam kehidupan kita. Dasar-dasar inilah akan semakin kita berlimpah-limpah dalam pengharapan itu. Kalau kita tidak hadapi sengsara dalam kehidupan kita, kita merasa zona yang aman. Kita tidak akan pernah tahu berpengharapan kepada Tuhan. Tetapi di saat saya dan saudara hidup di dalam kesengsaraan itu, apalagi saya katakan sengsara untuk melayani Tuhan, sengsara untuk mengikut Kristus, di situ Allah akan membuat kita semakin hidup dalam pengharapan yang sesungguhnya. Nah, Paulus katakan, bukan hanya itu saja kita bermegah, juga di dalam kesengsaraan kita bermegah. Karena kita tahu, Paulus katakan, kesengsaraan yang kita miliki, kesengsaraan yang kita alami, penderitaan
pencobaan yang kita alami itu akan mampu menimbulkan ketekunan dalam diri kita. Amin. Nah, disinilah kita melihat satu yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa menerima pengharapan yang dapat mengantarkan kita, melakukan kita ke belakang tabir. Maka di sini Paulus ajar saya dan saudara, ayo masuk dalam sengsara. Maka dia sering berkata, pengikutan kita kepada Kristus itu adalah pengikutan salib. Bukan berarti kita salibnya makan tak makan. Bukan berarti salibnya tidak berpakaian. Bukan salib yang kita alami dalam diri kita tidak ada harta gono. Tetapi dasar kesengsaraan kita di saat kita mampu mengalami perobekan daging kita ini. Kita mampu menjadi manusia, menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan, menjaga kesucian kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai hidup saya dan saudara ternoda dengan dosa-dosa. Bukankah itu kesengsaraan di saat kita harus terhindar dari dunia? Bukankah kita harus mengalami sengsara kalau kita tidak bergaul dengan bebas dengan manusia dunia? Kita menjaga diri kita dengan kebenaran, menjaga diri dalam kekudusan. Bukankah itu penderitaan daging dalam kehidupan kita? Dan tuntutan inilah yang menuntut saya dan saudara untuk mencapai pengharapan yang mampu membawa saya dan saudara berlalu ke belakang tabir. Kalau masih kita pergaulan yang menyenangkan daging, dunia seperti ini, kita seperti ini. Dunia seperti ini, kita seperti ini. Di mana kesengsaraan itu? Maka kesengsaraan ini akan mengantarkan kita dalam ketekunan. Saat kita alami sengsara ini, maka kita tekun berdoa, tekun beribadah, tekun melayani Tuhan. Kalau kita hidup dalam zona jerman itu, ingat Tuhan pun tidak. Kalau kita berada di dalam kondisi keadaan aman dan tenteram dalam jiwa kita, maka tenteram dalam kehidupan kita. Jangankan saudara beribadah, ingat Tuhan sekalipun kita tidak ingat. Maka disinilah Paulus ajar jemaat di Roma itu. Mari kita harus bermegah dalam kesengsaraan kita. Dengan kata lain, kesengsaraan itu harus menjadi sukacita. Penderitaan itu harus menjadi sukacita. Karena penderitaanku dan penderitaan kita bukan karena dosa yang kita lakukan, Petrus mengatakan, tetapi oleh karena Kristus